Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Hika di channel Ruang IPA, solusi tepat belajar online. Oke, pagi ini Bu Hika akan melanjutkan materi tentang sistem gerak yang ketiga, yang adalah otot. Anak-anak, kalian masih ingat apa tidak? Otot itu kemarin alat gerak aktif apa pasif? Oke, betul, alat gerak aktif. Otot disebut alat gerak aktif karena dia mampu berkontraksi. Otot memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah kontraktibilitas. Kontraktibilitas itu adalah kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Kemudian yang kedua yakni ekstensibilitas. Ekstensibilitas itu adalah kemampuan otot untuk lebih panjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga, dia memiliki ciri elastisitas, yang artinya dia mampu kembali ke ukuran semula. Oke anak-anak, otot itu dibagi berdasarkan bentuk dan juga cara kerjanya dibagi lagi menjadi 3. Berikan tulis di papan ya. Yang pertama, tulis dulu, ini adalah otot. Yang pertama itu adalah otot lurik. Yang kedua adalah otot jantung. Dan yang ketiga adalah otot polos. Oke, ingat-ingat ya. Yang pertama otot lurik, yang kedua otot jantung, yang ketiga otot polos. Nah, otot lurik itu memiliki bentuk serabut memanjang, jadi bentuknya dia silindris. Seperti ini. Misalkan seperti ini. Contohkan duanya. Kemudian kalau otot jantung, dia bentuknya serabut bercabang. Jadi dia ada cabangnya. Sedangkan yang ketiga, otot polos, dia tuh bentuknya gelendong. Ingat, bentuknya gelendong. Bagian ujungnya dia runcing. Oke, itu tadi berdasarkan bentuknya. Kemudian sekarang berdasarkan ada tidaknya garis lintang. Ini adalah aktin myosin. Untuk otot lurik dia memiliki garis lintang, garis gelap terang dia punya. Jantung sama, dia juga punya. Sedangkan otot polos, namanya aja polos, berarti dia nggak punya garis lintang. Jadi dia bentuknya polos seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya yakni bagian inti. Untuk intinya ini, kalau dia itu otot lurik, dia memiliki inti yang banyak terletak di tepi, di bagian pinggir. Jadi ini intinya ya, saya gambarkan dengan titik-titik seperti ini. Untuk otot jantung, banyak di tengah. Sedangkan untuk otot polos itu hanya satu saja intinya di tengah. Oke, dari bentuk sudah. Selanjutnya letaknya. Kalau otot lurik, ingat-ingat ya anak ya, otot lurik itu letaknya menempel pada tulang atau rangka. Jadi misalkan ini di dalamnya kita ada tulang ya, ini otot, nah ini namanya otot lurik. Kemudian kalau otot jantung letaknya di jantung. Kalau otot polos itu ada di saluran pernafasan, ada juga di saluran pencernaan, seperti itu. Kemudian cara kerjanya. Kalau lurik yang menempel pada tulang, kira-kira sadar atau tidak sadar? Oke, caranya adalah sadar cara kerjanya otot lurik. Misalkan ketika kita menulis, otomatis menggunakan tulang-tulang misalkan yang ada di jari. Oke, kita nulis. Berarti kan sadar, kita berjalan itu sadar. Itu contoh dari kerja otot lurik. Sedangkan otot jantung, dia kerjanya sadar atau tidak? Tidak, dia kerjanya tidak sadar. Misalkan ketika kita tidur, kita kan nggak sadar, tetapi jantung kita tetap bekerja kan? Nah itu. Kemudian untuk otot polos, dia kerjanya juga tidak sadar. Terus selanjutnya, kira-kira mudah lelah atau tidaknya? Kalau otot lurik,
Coba bayangkan, kalian jalan atau lari terus-menerus, kira-kira mudah lelah atau tidak? Pasti mudah lelah. Berbeda dengan otot jantung, dia tidak mudah lelah. Otot polos, dia juga tidak mudah lelah. Untuk selanjutnya, kira-kira anak-anak bisa nggak mengisi kolom-kolom berikut ini? Misalkan, untuk bentuknya, untuk otot lurik, ingat nggak bentuknya apa? Serabut memanjang. Kalau otot jantung berarti serabut bercabang. Yang polos berarti bentuknya gelendong. Selanjutnya untuk gelar terang, ada atau tidak? Kalau lurik berarti dilihat dari sini berarti ada kan? Jantung juga ada. Polos, namanya polos berarti tidak ada. Kemudian untuk jumlah inti, ingat lurik banyak berada di tepi, sedangkan kalau jantung banyak berada di tengah dan polos hanya satu di tengah. Oke anak-anak, untuk selanjutnya yakni sifat kerja otot. Untuk sifat kerja otot itu dibagi menjadi dua. Ada yang pertama antagonis, yang kedua sinergis. Antagonis itu adalah cara kerja otot, dia sifatnya berlawanan. Ada 5. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, fleksi, lawannya ekstensi. Fleksi itu artinya dia menekuk. Ketika menekuk seperti ini anak-anak, di sini bagian sini kita ini adalah otot bicep. Yang di sini otot tricep. Ingat ya, atas bicep, bawah tricep. Ketika kita menekuk seperti ini, otot bicep mengalami kontraksi, sedangkan tricep dia mengalami relaksasi. Sedangkan ketika melakukan ekstensi, ketika lurus seperti ini, otot bicep mengalami relaksasi, sedangkan otot tricep mengalami kontraksi. Ingat ya, kebalikannya. Kemudian yang kedua, ada gerakan otot pronasi sama supinasi. Pronasi itu gerakan otot menelungkup, jadi kayak kita menelungkup tangan gini. Sedangkan supinasi lawannya berarti menengadah. Kemudian yang ketiga itu ada abduksi sama abduksi. Oke, kalau abduksi yang pertama itu adalah gerakan menjauhi tubuh, sedangkan abduksi mendekati tubuh. Kemudian selanjutnya ada depresi sama elevasi. Depresi itu artinya gerakan tubuh mengarah ke bawah seperti ini, sedangkan elevasi mengarah ke atas bawahnya. Terakhir adalah inversi sama eversi. In dia mengarah ke dalam, maksudnya ke dalam sumbu tubuhnya kita, sedangkan eversi ke arah luar seperti ini. Ayo anak-anak, kita hafalin bersama-sama. Fleksi, ekstensi, pronasi, supinasi, abduksi, adduksi, depresi, elevasi, inversi, eversi. Ayo, sudah hafal belum? Silahkan ya dihafal sendiri-sendiri di rumah. Oke, itu tadi pelajaran tentang otot, yakni yang antagonis. Sedangkan yang sinergis itu artinya kerja otot yang saling bekerja sama. Contohnya adalah otot pronator teres dan pronator quadratus ketika kita mengukur dan menengadah. Oke, itu tadi adalah pembahasan dari otot. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lihat channel Ruang IPA, solusi tepat belajar online.